Kabaratna Pro 4. Kabaran Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Manene adalah salah satu tradisi unik masyarakat Toraja. Tradisi ini dikenal sebagai ritual membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang telah meninggal dunia. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka peti makam, lalu merawat serta mengganti busana jenazah dengan yang baru. Bagi orang Toraja, Manene bukan sekedar ritual, melainkan wujud bukti dan penghormatan kepada leluhur. Tradisi ini juga memperlihatkan kuatnya hubungan antara yang hidup dengan yang sudah tiada, bahwa kematian bukan akhir dari ikatan kekeluargaan. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada, kita berjumpa di malam hari ini dan tentunya di edisi hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di malam hari ini, yang pasti juga malam ini spesial sekali karena kita kedatangan kedua narasumber yang sudah hadir. Di malam hari ini kita akan berkenalan dengan Bung Sukardi SS, beliau adalah Ketua Lembaga Seni Budaya Lontara, dan juga ada narasumber kami Bapak Andi atau Bung Andi William, Ketua Sanggar Seni Kalimbaung SSK. Kita bicara mengenai Festival Seni dan Budaya. Kita menyapa dulu kedua narsum kita. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar berdua? Alhamdulillah baik. Oke deh, alhamdulillah baik. Ini dua orang ini adalah mereka dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19, BPK Wilayah 19, dan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Dan BPK Wilayah 19 ini melaksanakan pelestarian warisan budaya baik tangible maupun intangible yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dan kita biasanya, saya mau panggil ini Pak Bung Sukardi itu biasa dipanggil Olang, betul ya?
Betul. Bung Olan. Iya. Oke. Dan kita juga bersama Andi William yang tadi sudah saya sampaikan beliau adalah dari atau ketua Sanggar Seni Kalimbaung SSK. Siap. Oke. Kita akan lebih lanjut berdiskusi bersama berdua di malam hari ini tentang Festival Seni dan Budaya. Boleh mungkin diperkenalkan dulu Bung Olang, perkenalkan dirilah kepada pendengar kita malam hari ini, silakan. Iya, terima kasih Kak. Jadi nama saya Sukardi. Cuma kalau di kesenian saya lebih saya dipanggil Olan. Iya, kenapa? Karena suka lagu Malaysia. Oh, Iya. negeri jiran ini ya, Iya. tetangga kita. Kenapa? Iya. Syairnya dengan nada-nada tingginya. Jadi saya senang kalau menyanyi Kak, tidak dibantu. Suka Backing vokal. Iya, suka nyanyi sendiri. Tidak suka kalau pas nyanyi ada teman ngikut. Bilang, masa satu lagu boleh dikeroyok gitu. Ada backing vokalnya begitu maksudnya jadi ya. kalau lagu Malaysia kan nada-nada tinggi ya lewat semua. Begitu. Jadi di teater sehingga kebetulan di grup Malaysia ada Olan, saya pakai nama Olan untuk nama panggung saya. Oke, baiklah. Oke, kita ke narsum saya berikutnya. Ini Andi William. Siap. Boleh bisa diceritakan nih bagaimana awal mula berdirinya Sanggar Seni Kalimbaung atau SSK? Silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ya, saya izin perkenalkan diri dulu. Iya, silakan. Ya, nama saya Andi William, selaku pembina dan ketua Sanggar Seni Kalimbaung SSK Kabupaten Bantaeng. Iya. Jadi sedikit saya menceritakan terkait terbentuknya sanggar ini. Iya. Sanggar Seni Kalimbaung itu adalah nama kampung Kak. Ya, nama kampung itu. Di mana? Kampung mana di Kabupaten Bantaeng. Oke. Yang ada di Kelurahan Maliling. Oke. Jadi Kalimbaung ini saya bentuk dari dorongan pihak keluarga dari istri. Iya. Dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan di kampung istri saya. Iya. Ya. Jadi dia memberikan dukungan untuk membentuk suatu sanggar yang diberikan nama itu Kalimbaung. Jadi sejarah Kalimbaung itu sebenarnya dulu sebelum Kalimbaung itu namanya Kayu Ambaung, karena Kayu Ambaung ini titik tempat lokasi perkampungannya itu dekat sungai Kak. Ya, ada sejarah dulu katanya di masyarakat itu pernah ada kayu yang kayak bangun, sementara jatuh dulu Kak, ada bencana di sekitar sungai itu. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba juga tidak ditahu kenapa kayu ini tiba tumbuh, padahal dia sudah mati, berkembali. Itu yang disebut kayu ambaung. Kayu ambaung jadi diubah jadi Kalimbaung. Kali kan itu sungai Kak. Oh iya, supaya terdengar juga menarik ya, begitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi dia jadi masyarakat setempat itu mendorong untuk supaya teman-teman dan masyarakat setempat bisa berkreasi dalam dunia seni tari dan musik tradisional. Jadi kita bangunin nama Sanggar Seni Kalimbaung. Begitu. Kapan berdirinya ini? 2016 Kak. 2016. Dan ketuanya memang Anda? Iya. Berapa generasi Mi? Berarti dia dari muda sampai sekarang ya, begitu ya Bung Kardi ya. Oke, Bung Olang. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya, Bung Olang. Mungkin bisa diceritakan juga nama lembaga seni budaya yang kita pimpin. Tadi Andi William sudah ceritakan, Bung Olang lagi, boleh silakan. Oh iya, nama lembaga saya Seni Budaya Lontara. Jadi awalnya itu pas saya selesai kuliah di UNAS 2009, masuk ke 2010, kebetulan saya suka buat pelatihan teater. Saya lihat pelajar waktu itu, kenapa kesenian stagnan seperti ini, tidak ada wadah untuk anak sekolah. Terus kenapa anak sekolah sekarang beda sekali dengan di zaman saya. Gitu. Kebetulan ada teman curhat juga bahwa seperti itu memang sekarang anak sekolah.
Sehingga itu yang salah satu yang membuat saya jadi guru. Ya. Nah, waktu 2010 itu kami gelisah dengan kondisi kesenian di kota kami, kota Maros. Ada organisasi kesenian yang harusnya memayungi semua pekerja seni, tapi katakanlah mati suri. Dan kami punya konsep berkesenian, bagaimana mengubah pola pikir teman-teman dalam berkesenian itu tidak lagi melihat bahwa ini adalah hobi, tapi kita berkesenian karena ilmunya yang kita cari, dan jadikan itu sebagai kedepannya bisa menambah dapurnya teman-teman gitu. Selama ini selalu hobi, sehingga saya menawarkan konsep berkesenian dengan ya kan kelemahannya seniman itu Kak, administrasi. Iya. Rata-rata teman-teman yang masuk ke sebuah organisasi seni pasti yang dipilih siapa yang pintar menari, siapa pintar menteater dan sebagainya. Tidak pernah kita cari siapa yang pintar administrasinya. Sehingga ini yang membuat kan saya mulai berkesenian itu Kak dari tahun 2000 masih SMA. Alhamdulillah sampai 2025. Ini yang selama ini yang kami perjuangkan ke teman-teman, mengubah pola pikir teman-teman untuk berkesenian. Adapun namanya lontar ini untuk kebetulan saya dari sastra daerah, identik dengan aksara itu dan aksara lontar maksudnya. Iya, lontara dan budaya. Ya, kenapa tidak saya pakai kata lontara itu untuk membranding bahwa memang kami di bidang seni dan budaya. Seperti itu. Tahun berapa ada? 2010 kami dirikan lembaga lontara ini. Berarti sudah 16 tahun ya? Iya, hampir 15. 15. Iya. Benar, 15 tahun ya? Iya. Dan itu dipimpin dari beberapa generasi. Kita yang selalu pimpin. Jadi seperti ini. Saya melihat teman-teman berkesenian, sanggar, tapi saya punya konsep begini Kak. Iya. Ketika bicara sanggar, berarti itu adalah kantornya para seniman. Cuman biasanya teman-teman membuat sebuah sanggar tapi cara kerjanya seperti UKM. Itu yang saya lihat, sehingga bagaimana bisa menciptakan karya yang baik, membuat gebrakan-gebrakan, karena setiap tahun berubah periodisasinya Kak. Jadi saya punya pola pikir seperti ketika kita mengenal teater koma pasti Nano Rintiarno, kita bengkel teater pasti Wes Rendra, ketika berbicara Petapuan pasti Bahar Merdu. Iya, sehingga konsisten apa yang kita perjuangkan. Karena kalau berbeda-beda terus, iya. Jadi kami yang di konsep kami itu, jadi memang ya ibarat Avenger itu adalah perkumpulan para seniman. Kalau kita nonton Avenger tidak pernah kita melihat Thor, Spiderman diajari berkelahi, tapi langsung bagaimana strategi. Jadi kami punya konsep berkesenian seperti itu Kak. Iya. Berbeda-beda tapi satu begitu ya. Karena saya lihat sampai biasa kan kalau sanggar ada kaderisasinya, ada pokoknya macam-macam pengambilan lamba dan sebagainya. Saya 6 tahun kuliah di kampus urus organisasi, masa saya sarjana itu lagi saya kerja gitu. Ospek begitu ya? Iya. Ospek lagi gitu. Iya, waduh. Siapa lagi? Kayak gitu. Iya. Itu yang saya lihat. Makanya tidak banyak teman-teman berkesenian biasanya baru lahir karyanya kalau 17 Agustusan. Iya, itu pun diundang isi acara atau Ramadan, ada festival patroli sahur dan sebagainya. Tidak pernah lahir dari ide gagasan, ayo kita buat pertunjukan bikin momen sendiri. Ya, ini yang kami lakukan bikin kelas teater, kelas film. Itu yang artinya kenapa tidak kita buat sendiri gitu. Iya. Karena kita sudah mengatakan memperkenalkan diri bahwa saya ini seniman. Ya kan kita pasti karyamu apa gitu. Tunjukkan karyamu gitu. Oke, Bung Alan, kita beralih dulu ke Bung Andi William. Siap. Bung Andi William, apa saja jenis kesenian yang dikembangkan di Sanggar Seni Kalimbaung? Siap. Jadi kita di Sanggar itu Kak ada 2 divisi. Ada tari dan musik.
Ya. Jadi setiap tahun kita ada kegiatan-kegiatan kesenian pertunjukan sekali setahun, dan ada juga kegiatan kayak perekrutan sekali setahun, dan kegiatan mingguannya itu dia latihan rutinitas Kak. Iya. Jadi Sabtu dan Minggu sore. Iya. Jadi ada tidaknya itu kegiatan job atau job masuk di sanggar, tetap kita berproses supaya teman-teman terus ada pengembangan. Jadi setiap kita mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan, teman-teman tidak siksa lagi untuk latihan. Begitu ya. Jadi ada memang dibagi divisi-divisinya. Iya, 2 divisi Kak. Ada hari-hari tertentu mungkin? Untuk latihannya dia tuh 2 kali dalam seminggu Kak. 2 kali Hari dalam Sabtu dan Minggu sore. Oke, baiklah. Kalau Bung Olan juga ada untuk pembagian waktu dari divisi Bung Olan? Iya, biasanya kami lebih ke itu sih, langsung buat pelatihan, apa kelemahan-kelemahan kira-kira. Kan kalau konsep kami begini Kak, kami kan mau menciptakan karya, jadi kami buat pelatihan itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Karena kami terkait pengkaderan yang lain kan, biar wewenangnya itu sanggar-sanggar teman-teman yang ya kerja. Silakan. Ya kami lebih ke kolaboratif, manajerial. Jadi lembaga kami lebih ke situ sih sebenarnya. Oke. Baiklah, mungkin kembali ke Bung Olan. Menurut Bung Olan sendiri, bagaimana sebenarnya agar kesenian itu bisa maju? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Kak, memang pola pikir harus dibuka lagi. Kenapa saya berkesenian? Karena yakin saja kalau di zaman sekarang saya Kak, banyak teman-teman buat sanggar, bisa jadi untuk kebutuhan sosial media. Dia mungkin ingin masuk ke organisasi tertentu, susah, tidak ada lingkup ini. Saya ini ujung-ujungnya dia bikin sanggar. Paling tidak cita-citanya job. Sudah selesai itu. Nah, itu yang pengalaman yang saya lihat di lapangan Kak. Sehingga kami ubah itu. Dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kami kalau sanggar itu bagi kami ya itu tadi lebih ke figur, lebih ke figur. Karena kalau pergantian, ya memang kita butuh regenerasi, tapi kan ada pola tertentu. Iya. Nah kalau cara kerjanya seperti di waktu katakanlah di perguruan tinggi kan, kembali lagi. Ya, ketika kami tidak jadi ketua lagi ya sudah vakum lagi kan gitu. Padahal kami melihat bahwa potensi umat utamanya di Maros, potensi bentuk berkesenian di Maros sebenarnya sangat bisalah dieksplorasi, apalagi ya dengan adanya Karampuang, yang lukisan tertua itu kan luar biasa itu. Makanya kami dengan teman-teman lebih ke ayo ubah lagi, jangan lagi berkesenian karena hobi, karena memang fashion tak di situ. Karena biasanya begini Kak, saya biasa tantang teman-teman, kalau kalian sudah menikah terus tiba-tiba dilarang sama istrimu lagi berkesenian, berarti kau harus evaluasi caramu berkesenian. Artinya belum ada dia dapat. Begitu Kak? Betul. Memang kebanyakan begitu Kak. Iya. Karena saya bilang, saya tantang begitu Kak. Bilang alhamdulillah saya sampai detik ini, walaupun saya tengah malam pula tuh nginap, istri saya tidak pernah cari karena dia sudah merasakan hasil dari kesenian. Betul. Gitu. Gitu ya. Iya. Jadi saya tantang begitu teman. Kadang biasa beberapa teman kan kadang baru aktif beberapa tahun, sudah berani kritik pemerintah. Jadi jujur awal tahun kemarin ada sanggar di Maros, saya datangi dia. Kebetulan dia punya waktu, saya ketemu. Saya bilang, wah sudah lama saya mau sampaikan kritik kamu ini saudara. Kapan tuh? 13 tahun lalu saya kasih, wih lamanya itu, saya masih ingat. Kau mengkritik pemerintah terkait gini-gini. Saya tanya Ki, kau vakum selama 5 tahun, kau kemana itu?
Iya, iya. Masa baru 3 bulan kau aktif kau bisa mengkritik pemerintah? Saya bilang kan. Saya mencoba, maksudnya bukan berarti saya pro pemerintah, tidak, harus fair. Kita harus fair. Kesini kita harus jujur gitu. Saya katakan sama teman-teman, tak usah salahkan pemerintah. Toh bupati tidak pernah bilang, Olan, kau berkesenian ya? Nanti kalau saya bantu kau. Mereka tidak pernah. Iya. Kita yang memilih itu. Iya. Cara ngomong kritik adalah kita berkarya. Berkarya saja. Jadi sempat saya tantang. Kalau memang mengkritik pemerintah, ayo kita bikin konsep. Ada naskah judulnya Koruptor Budiman. Kita pentaskan di depan anggota Dewan Maros. Iya. Kalau mau ayo. Iya. Wih, radikal itu tidak. Iya. Apa bedanya dengan anggota Dewan RI yang di roasting dengan stand up komedian, saya bilang. Iya kan? Bagaimana kan? Iya, saya bilang kalau memang ayo kita apa ya? Cara mengkritik cerdas seperti itu, saya bilang. Kalau teman-teman berani, ayo kita sama-sama. Kalau saya bukan cuma di depan anggota Dewan, tapi audiens ke depannya Pak Bupati, kita pentas depan Bupati dengan SKPD-nya. Iya. Luar biasa. Ngeri itu Kak. Tidak. Kan itu salah satu juga dulu yang Iya. pernah ditanamkan orang tua dulu ya dalam berkecapi. Iya. Mereka menyinggung Iya. para pemerintahan dengan Iya. seni itu Iya. ditampilkan. Begitu Betul, Bung betul, Ola. iya. Seni bertutur. Iya, betul itu. Kan beberapa hari yang lalu saya ada konten kreator. Saya lupa nama, dia sebutkan bahwa ternyata karya seni itu harus melawan gitu. Dalam seni, Iya, harus melawan. Karya itu harus melawan gitu. bukan dalam cuma demo ya, Bung. Iya. Melawan dalam hal kebaikan, Kak. Demonya kalau orang seni kan beda. Iya. Kami waktu di Teater Kampus Unaska, kami dilarang, haram hukumnya anak TKU demo seperti teman-teman yang lain. Kita harus demonya seperti orang seni. Benar. Nah, gitu. Coba diharamkan dulu, haram hukumnya. Padahal orang-orang seni itu banyak sekali juga yang Iya. demo, tapi mereka demonya dengan Iya. Kreatif. Iya, Kreatif, iya, cocok. Oke. Karena balas dendam terbaik adalah pembuktian. Ya, Kita ke Bung Andi William. Siap. Kembali, bagaimana awal mula Sanggar ini bisa terlibat dengan program dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Tapi kita harus ulas dulu. Bung Olan tadi sempat sebelum menjawab ini ya. Iya. Bung Olan tadi sempat mengatakan bahwa kalau pasangan kita memprotes kita dengan seni ini berarti hasilnya tidak menentukan untuk menyala itu Iya, dapur. iya, betul. Iya, Bung William mungkin, Bung Andi William mungkin bisa ditambahkan tadi apa komentar Bung Olan tentang hal ini. Silakan. Ya, jadi begini Kak, saya juga itu di Sanggar kan sudah lama berproses Kak. Toh. Iya. Ya, jadi kebanyakan sudah anggota yang sudah berkeluarga itu selesai menikah tiba-tiba menghilang. Ya, Tidak ada iya. permasalahan secara internal di Sanggar, tiba-tiba menghilang. Jadi kita cari tahu juga apa atas dasar apa sampai-sampai mau meninggalkan dunia seni. Jadi satu katanya ada tekanan dari istri, Keluarga gitu ya. kurang lagi. Tidak ada hasilnya begitu ya. Ya. Begadang sampai malam dan lain sebagainya. Mohon maaf Iya, ini iya, tambah-tambahin betul, ya. betul, Oke. betul, ya. Oke, silakan. Jadi Iya. saya ulik juga sama teman-teman terkait masalah hal itu. Iya. Jadi kita cari solusinya Kak toh. Bagaimana ini kira-kira jika ada lagi seperti ini. Jadi saya diskusikan sama teman-teman untuk memberikan kayak sumbangsi berkontribusi di setiap jika ada anggota Sanggar yang menikah kita terlibat penuh di situ Kak. Supaya ada kesan dia ambil ini calon istrinya Kak atau suaminya Kak. Nah, dia berpikir juga 2 kali bahwasanya jika saya suruh tinggalkan ini Sanggarnya, mungkin kedepannya saya akan rugi karena kesenian itu adalah kehidupan kita sehari-hari Kak toh. Tidak pernah lepas itu. Iya. Jadi kita sudah tanamkan itu 3 tahun yang lalu karena kebanyakan anak-anak yang sudah berkeluarga itu di Sanggar, tiba-tiba dilarang sama suaminya, istrinya. Jadi kita carikan ini solusi bagaimana. Jadi setiap proses acara pernikahannya jika ada teman-teman yang menikah, jadi kita berkontribusi penuh mulai dari proses penjemputannya, hiburannya, karena kan kita di Sanggar itu ada 2 divisi musik dan tari, dan ada juga mulai kita bangun itu kayak musik orkestriolo. Kita biasa main, jadi dia ndak pakai lagi lektong, ya, jadi teman-teman sisa
hadir untuk tim-tim musik langgamnya ini di Sanggar. Jadi bisa juga dia apresiasi sama pihak keluarganya terkait dari kontribusinya teman-teman, bahwasanya wah ndak rugi juga ya kalau kita gabung di Sanggar, karena budget tak pada saat melaksanakan sebuah acara hemat ki, ndak ambil lagi tarian, ada tarian gratis, ada kayak pakai bunting ngaruh, tari hiburannya, ada musik-musik hiburannya, musik orkestriola. Jadi seiring berjalannya waktu itu teman-teman kita juga lakukan hal itu Kak. Banyak yang kemarin yang sempat ditekan sama istrinya dikasih ruang lagi kebebasan untuk sama-sama. Jadi itu solusinya saya untuk kemarin masalah permasalahan itu Kak toh. Terkait masalah penekanan di ruang lingkup keluarga yang sudah berkeluarga Kak. Oh iya. Oke. Ya tadi belum terjawab. Bagaimana awal mula Sanggar ini bisa terlibat dengan program dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19? Oh iya, itu Kak, sebelum Balai Pelestarian saya kenal itu BNPB Kak, BNPB. Oke. Jadi kita lihat postingannya di sosial media, di Instagram, waktu sempat masa-masa COVID. Kita dapat info di Instagram bahwasanya ada bantuan dari BNPB Sulsel terkait masalah ini pelaku seni yang terdampak. Jadi kita coba daftar Kak toh. Alhamdulillah pada saat pendaftaran pertama itu di masa-masa COVID itu kalau tidak salah anggarannya mendapat dana hibah. Iya tahu, ada di tuh masa-masa begitu COVID, di iya. Alhamdulillah. Iya, di masa-masa COVID itu Kak. Jadi yang kedua itu kita dapat bantuan lagi di fasilitas pemajuan kebudayaan untuk di tahun 2023 kalau tidak salah. Iya. Jadi teman-teman sudah ada dasarnya kemarin waktu mendapat bantuan di masa-masa COVID itu Kak. Jadi kita terus ikuti perkembangan akunnya nih BPK terkait masalah fasilitas yang diberikan oleh sanggar-sanggar yang ada di daerah Sulawesi Selatan Kak. Oke. Makasih. Kita ke Bung Olan kembali. Dan ada Bung Olan. Sebenarnya bagaimana menurut Bung Olan sendiri dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPK 19 ini? Adakah dibilang memajukan kesenian kita atau bagaimana nih Bung Olan? Ya, kalau saya melihat Kak sangat membantu teman-teman pekerja seni. Kalau lembaga saya kan sudah 2 kali kalau tidak salah. Pertamanya 2017, ini yang kedua kemarin. Sangat membantu Kak karena biar bagaimana kreatifnya orang, ya ujung-ujungnya pasti ya duit finansialnya ya. pasti iya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman seni sebenarnya butuh ruang. Dan harus punya relasi ke pemerintahan karena banyak juga beberapa teman-teman kesini kan agak anti dengan pemerintah. Dia menganggap bahwa kita tidak butuh pemerintah. Ini yang pengalaman saya nih Kak. Saya selama di kampus saya. Jadi kadang saya berpikir jangan sampai ketidakmampuan kita masuk ke kantor menutupi itu. Sehingga kita mengatakan kita itu. Nah, dengan adanya kegiatan PPK Wilayah 19 ini, saya kan kemarin juga saat terlibat, alhamdulillah sebagai wadah silaturahimnya juga pekerja seni antar kabupaten. Selain itu memicu teman-teman juga bagaimana dia menciptakan karya untuk dia pentaskan di ibu kota Sulawesi Selatan gitu. Jadi ya kalau perlu ya seperti bisa tiap tahun lah kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh BPK Wilayah 19. Karena bernilai positif ya. Iya, sangat positif Kak. Contohnya apa nih kalau bisa? Yang tadi kan banyak generasi muda. Iya, generasi contoh kemarin yang saya bawa ada sanggar dari pelajar. Dia sampai antusiasmenya untuk ikut menari sampai di sekolah, Pak kapan lagi nih? Rindu lagi. Ini
apa namanya betul-betul regenerasi untuk pelaku seni, ya memperkenalkan inilah ruangnya dan bukan ruangnya cek ejek kayak kalau saya lihat ini karena apa ya? Luar biasa ini. Berapa hari nih kegiatannya? Kalau dari kita Sanggarta sendiri. Kalau saya bulan lalu 3 malam kayaknya. Tampil. 1 malam pas di malam 3 hari 2 malam Kak. Iya. 3 hari 2 malam Iya, ya. 3 hari 2 malam. Oh, jadi semua dilibatkan tanpa Iya. henti begitu ya. Iya. Abah. Jadi tidak main-main begitu. Iya. Mana akomodasi, mana Iya, makan betul. dan lain sebagainya itu ditanggung Betul. oleh Ditanggung. BPK ditanggung. 19. Iya. Nah itu kan persoalan sekali tuh. Apresiasi juga Iya, dari pemerintah persis sekali ya. tuh, iya. Ah. Jadi apa ya? Teman-teman kalau tidak menyambut program ini, wah rugi sekali Kak. Betul. Iya. Oke, alhamdulillah ya BPK 19 ini Iya. membantu para seniman kita di Kalau bukan Sulawesi. BPK wilayah 19 Kak, saya tidak injak RRI. Iya, luar biasa. Iya, saya cuma biasa lewat di depan di gedung kesenian Makassar. Iya. Penasaran kenapa sih RRI tidak mengundang saya itu ya? Oke. Baiklah, kita ke Bung Andi William kembali. Siap, Kak. Iya, sudah berapa kali Sanggar Seni Kalimbau mendapatkan bantuan fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19? Silakan. Ya, kalau masalah bantuan untuk Iya. dari Balai Pelestarian ke Sanggar kami itu Kak sudah 2 kali. 2 kali ya? Iya. Oke. Waktu tahun 2023 dan tahun ini. Itu, wah, alhamdulillah. Tahun ini kita juga diapresiasi oleh Balai Pelestarian untuk terlibat di kegiatan Festival Seni dan Budaya. Ya, untuk tampil bulan Agustus. Jadi ada beberapa penerima fasilitas pemajuan kebudayaan itu, saya salah satunya dan 2 diantaranya masih ada. Mungkin besok yang ada juga tampil Kak. Apa itu yang ditampilkan oleh kalian? Kalau di Sanggar tarian Kak. Tarian apa? Boleh. Tari topare. Tari topare. Ada Apa Kak, lagi? satu juga. Satu Satu karya, ya. tampil. Jadi dalam ini berapa hari tadi? 2 malam ya. Untuk 2 hari malam. ini 2 malam. Malam. Mulainya ini- kapan? Sebentar Kak. Sebentar malam Iya. bukan? Jam berapa? Mungkin habis salat Isya. Wah, ini mami. Iya, jadi kalau yang mau datang boleh datang ya, nonton Iya. langsung ya hari ini ya. Bagi yang mau datang, ini tiketnya? Gratis. Gratis. Kak. Wah, acung jempol ini untuk Iya. pemerintah kita. Jadi tidak tutup mata juga dengan kegiatan. Bung Andi William, kembali lagi di beberapa penampilan sanggarnya tampil 1 kali Iya, dalam 2 hari ini. 1 kali Kak. Cuma saya cepat turun, tim rombongan tari itu masih dalam proses perjalanan. Oh iya. Karena kan Mau diundang dialog RRI. ya. Alhamdulillah. Bung Soekardi berapa yang akan tampil nanti di? Oh sudah, tampil. bulan lalu Kak saya. Kita bulan yang ini di Benteng Enggak kan di rolling Kak. di rolling. Iya, setiap sekali sebulan Kak. Jadi saya melihat ini BPK Wilayah 19 dia memberi ruang kepada teman-teman sanggar yang baru berkembang, diselingi dengan sanggar-sanggar yang sudah besar supaya ada semacam apa namanya transfer ilmu di situ saya lihat iya. Oh begitu. Iya. Oke, baiklah. Saya mau kasih jeda dulu 1 kali jeda saja. Kita jeda dengan satu informasi yang akan hadir. Sebenarnya ini enggak hanya selang beberapa detik lah. Oke, kita ikuti dulu. Nanti kita akan kembali. Jangan kemana-mana. Nusantara Malam masih bersama Anda. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini. Masih ada beberapa yang perlu kita ketahui dari kedua narasumber kita, ada Bung Olang dan juga Bung Andi William. Ya, kembali lagi Bung Olang. Menurut Bung Olang sendiri, apakah kegiatan BPK 19 ini melalui FPK sangat membantu penggiat seni? Oke. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi Kak ya. Ha-ha. Sangat membantu sekali karena terutama kami kan saya lebih fokus sekarang itu ke film Kak. Jadi memperkenalkan generasi muda itu melalui film untuk mengangkat tema-tema budaya. Karena kalau biasanya kalau bicara budaya kan Luas. iya, kalau anak-anak sekarang kan bilang kuno.
Ya. Ya, Tidak. orang tua itu untuk apa sekarang ya? Nah, jadi saya coba pendekatan melalui film, seni pertunjukan, teater. Apa yang ditampilkan biasanya? Jadi kemarin kegiatan saya ini kan workshop film. Jadi mereka mengangkat Sauraja yang ada di Maros, rumah raja, yang tahun lalu kayaknya diresmikan oleh bupati. Jadi Ya. di sana praktek pembuatan filmnya diangkat. Dia juga sudah mulai, oh ternyata kita punya rumah raja dulu di sini namanya Sauraja gini. Jadi itu salah satu upaya kami untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Iya, utamanya ke film. Iya. Iya, karena jadi kemarin itu memang konsepnya sudah lama, cuma karena kami tidak untuk anggaran itu. Dan alhamdulillah ada FPK ini yang BPK BPK 19 ini yang yang melalui bantu. kegiatan FPK-nya. Oke. Berapa durasi film kemarin yang dilakukan? Alhamdulillah kemarin itu Kak ada 10 sekolah, Iya. ada 10 film. 10 film dengan 10 sekolah. Iya, Dari tingkat mana? SD, SMP, SMA? SMA. SMA. Iya. Dengan durasi Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Sebenarnya kan konsep awalnya kayak itu kami cuma tidak perlu selesai filmnya, yang penting paham step by step. Oke. Tapi pas jalan lihat sayang ini kalau kasih jadi saja filmnya. Oh gitu. Oke. Kita saya baku kopi saja sama. Ayo Kak deh, gas saja kasih selesai karena ternyata mereka antusias sekali Kak. Walaupun dananya mungkin tidak terlalu banyak, tapi dengan didukung semangat begitu jadi ya. Iya betul. Apalagi kami dipermudah juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam ini ya bidang kebudayaan. Iya. Kami difasilitasi museum. Oh. Ya, jadi di sana tempat kegiatannya kemarin sama itu yang Sauraja. Ya, alhamdulillah. Makanya saya heran biasa teman-teman kenapa antus sekali ya pemerintah gitu. Iya. Padahal pemerintah membantu Iya. juga. Banyak memang penggiat seni yang memang anti seperti yang Anda katakan. Di zaman Bung Olan. iya, kalau di Indonesia kayak begitu. Sampai sekarang ya, Bung Olan. Ada beberapa masih. Rangkul lah. Ini nih PR saya. Boleh. Saya untuk menjembatani. Jadi saya hampir Kak seperti itu Kak. 2010 saya mulai terbuka. Ketika saya bentuk pertama kali Lontara ini, saya berani audiens ke pihak pemerintah. Memang dari pihak pemerintah juga ketika kita audiens di kepalanya itu pasti cari dana. Ya jelas. Karena berkegiatan itu tidak mungkin tidak pakai dana lah. Jadi waktu itu saya ingat sekali gesturnya kayak. Nah, jadi Pak saya ke sini bukan minta dana Pak. Iya. Saya di sini untuk memperkenalkan bahwa saya punya lembaga namanya Lembaga Seni Budaya Lontara. Iya. Siapa tahu ke depan kita bisa berkolaborasi Pak. Iya. Jadi kami tidak ke sini bukan untuk minta anggaran Pak, enggak. Kami punya konsep berkesenian seperti ini gitu. Iya. Dari diskusi itu Kak, di situ mulai pola pikir saya berubah. Saya ingat sekali Pak Kadis waktu itu dia bilang begini. Di zaman itu ya? Iya, di zaman itu 2010. Mantan Bupati Bantaeng. Oh, Pak Prof. Bukan. Yang baru yang kemarin ini. Oh, Pak Ilham. Iya. Oke. Dia bilang, Daulan, saya andai kata saya tidak peduli dengan kesenian, saya cuma kelola saja Bantimurung kemarin, Dek. Target saya sudah tercapai. Jadi artinya kita rugi kalau kita tidak mendekat ke pemerintah. Iya. Betul. Iya. Karena dia yang punya uang. Iya, dia bilang Kendali. saya perhatikan kesenian atau tidak. Saya sudah aman. Target saya sebagai dinas pariwisata sudah terpenuhi dengan kelola Bantimurung. Wah. Jadi saya berpikir, wih, kenapa ini? Dari diskusi itu kan saya melihat bahwa ternyata ada keran yang tidak jalan. Iya. Ada kemacetan di situ. Iya. Dan itu harus dibuka. Itu harus dibuka Kak. Maka saya salah satu PR saya itu. Walaupun ada beberapa teman-teman ya kurang sepakat dengan pola pikir saya, tapi tidak masalah. Yang penting
jangan ganggu saya untuk ketika saya berkarya itu saja. Luar biasa. Kayak betul. Tapi memang itu memang salah satu tantangan Iya. yang ada ya. Ada pertanyaan saya pernah dia tidak bisa jawab. Bilang kenapa kita kenapa anti dengan pariwisata? Kan dengan identik sekali dengan pariwisata itu. Iya. Kenapa kita anti dengan seperti ini bilang. Terus kalau kau anti dengan pemerintah, tapi kenapa ketika pariwisata bawa penari dari Makassar ke Jakarta, kenapa kau marah-marah? Iya. Harusnya tidak usah marah kan? Iya. Kan kau tidak peduli tidak butuh dengan pemerintah. Tapi kenapa kalau dinas pariwisata bawa penari luar dibawa ke gitu? Iya, oke. Tidak karena kau begini bukan? Tidak. Artinya kita harus memperbaiki juga manajemen kita. Gitu. Gitu ya. Kayaknya dari tadi Andi William mau menambahkan ya. Dia greget sekali dengan gini. Sampai dia sudah memegang meja nih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dengan pertanyaan saya tadi ke Bung Olan. Silakan. Ya. Bung Andi William. Terkait itu masalah anti pemerintah Kak, Iya. kita kembali lagi juga kepada yang sang pengkritik ini. Bahwasanya memang bukan hanya di Maros saja itu yang terjadi hal begitu Kak. Mungkin semua kabupaten Iya. yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi kalau saya di Sanggar Seni Kalimbaung itu Kak, untuk menyelesaikan masalah hal itu Kak, jadi begini, saya sering melaksanakan kegiatan pertunjukan seni setiap tahun itu Kak, kita ada. Jadi kita undang pemerintah, pemerintah dan tokoh budaya, pelaku seni, Iya. yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi itulah momentum untuk memperkenalkan dan mempererat baik tali silaturahmi Kak. Jadi mau sampai kapan kita mau mengedepankan ego? Betul. Karena ego itu bukan solusi terbaik Kak. Iya, Kalimbaung sudah mendapatkan berapa kali bantuan dari pemerintah kita, terutama dari kebudayaan wilayah 19. Di luar. Iya, di luar. Ini maksudnya mendapatkan bantuan fasilitas pemajuan begitu. Oh, sudah 2 kali berapa Kak? Dua kali ya. Pertama itu kita angkat Akawaru, ritual Akawaru, dan kita juga menghadirkan pemerintah dan beberapa komunitas budaya yang ada di Bantaeng Kak. Dan yang kedua itu kita angkat workshop tahun ini, workshop tari pole. Paole. Jadi Apa itu paole? Tari khas dari Bantaeng itu Kak. Kayak tari Pakarenanya. Iya, itu yang diangkat. Tari ya. pole. Oke. Itu yang dibantu juga. Tari pole itu yang sempat lolos tahun ini Kak. Workshop, kita teman-teman mengadakan kegiatan workshop dan acaranya sudah selesai. Bulan lalu. Lalu ya. Oke. Jadi di sini peran pemerintah untuk Lontara juga komunitas Kalimbaung ya, itu sangat berperan sekali. Jadi tidak ada anti pemerintah gitu. Kalau saya kan begini Kak, idealis tapi realis. Realistis gitu ya. Idealis tapi realis juga. Oke. Kita minta ke pemerintah karena memang kita punya hak juga di sana. Tapi kan butuh harus juga sadar diri juga apa yang kita apa yang kita persembahkan untuk Maros kalau saya mungkin. Jadi harus ada timbal balik kalau saya. Tidak serta-merta harus mengkritik anti dengan tidak. Kalau saya cuma tadi kayak di awal menutupi ketidakmampuan masuk di kantor. Dan harus membawa proposal begitu. Iya. Iya kan kalau kita mau minta bantuan kan punya proposal, jadi harus pintar menulis juga ya. Benar itu. Karena enggak mungkin lah kita kalau di pemerintah memang harus realistis dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Ya sesuai dengan apa yang kalian ajukan. Karena pemerintah juga penguatannya di dari proposalnya Kak. Iya. Ada enggak dananya? Biasa kan begitu. Betul. Iya. Mereka punya ada dipanya enggak ya? Iya. Itu yang harus juga mereka Teman-teman lihat. Kak, biasa kan mereka tidak tahu kalau di pemerintah kan ada batas pada pagunya. Ada skala apa ya? Skala barometernya, ukuran begitu. Nah ini yang biasa ada apa namanya Sinkronan ya Sinkronan, antara berseni dengan yang pemerintah. Kalau saya kan melihat begini Kak, bermitra dengan pemerintah itu sebenarnya begini, pemerintah itu menyediakan panggung, para seniman
ibarat ya persembahkan ke karyamu di situ, Ya. Aktornya. aktornya. Artinya pemerintah dia buat panggung koisi. Iya. Targetnya kita adalah seniman adalah orang yang hadir ini melihat, siapa yang pentas itu? Saya nanti kalau butuh ini. Itu sebenarnya. Benar. Iya, banyak teman-teman ketika dikasih ruang kepada pemerintah, dia mau masa segitu dananya. Rasa bersyukurnya kurang. Iya, gini bilang. Namanya manusia tidak puas. Iya. 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 Jadi saya Realistis itu, Kak. saya kan biasa berdebat, Kak, ya, sambil diskusi. Iya. Saya kan kalau ke teman-teman saya belak-belakan itu, Kak. Supaya kadang orang harus dijewel Didatek, telinganya. iya. Iya. Jadi saya bilang, kalau pemerintah itu kan sebenarnya ibarat pasar, dia kasih kilos, kaum yang isi. Persembahkan memang di situ karyamu, biar orang yang datang jadi, siapa garap itu kemarin Pak, si A, nanti kalau ada kegiatanku di kantor panggil ini deh. Nah, kalau teman-teman dia maunya pembayarannya itu harus sama ketika dia di swasta. Ya beda lah. Karena kalau kita di pemerintah pelajaran ya, lakukan dulu. Iya. Nanti anggarannya dari belakang. Betul. Biasa Betul. begitu. Iya. Ada yang backup dulu lah, Iya. paling tidak. Saya pengalaman ini Kak. Begitu ya? Sudah 3 kali. Saya di lembaga yang satu, Latoa itu. Saya kan tiap tahun buat kelas teater. Selama sebulan. Iya. Saya jalan, tiba-tiba kabit bidang apa itu di dinas kearsipan, perpustakaan dan kearsipan. Oke. Langsung datang. Daulan, ada programku. Iya. Pemberdayaan masyarakat untuk soft skill gitu di perpustakaan. Bisa tidak ini kegiatan ini kelas teatermu ini? Saya bilang, terserah kita Kak, kalau memang masuk dalam bilang, Pastilah. Iya bilang bisa ini. Tapi 5 kali pertemuan. Dia bilang, kalau saya sisa 10 kali pertemuan, cuma 5 aja saya bisa biaya, bilang tidak ada masalah karena memang saya jalan memang. Dia bilang, iya ini nah 1 kali pertemuan 500.000. Coba. Jadi saya dapat 2.500.000 Kak. Yang tadinya saya bikin kelas teater itu Kak, jujur no budget. Dengan keikhlasan saja. Iya. Karena orang berseni itu kadang-kadang begitu Iya. ya. Tidak pakai dia punya dapurnya hidup atau tidak Iya. begitu ya. Mohon maaf ya, betul Iya. ya? Bung, betul, Bung betul. William Betul. juga ya? Oke. Iya. Ada aja hikmahnya, Kak. Iya. Jujur ini kan besok saya kelas film Kak. Ini no budget, saya minta tolong sama teman-teman. Iya. Bantu saya buat materi ini. Kita tahu Kak, hari Rabu kemarin saya ditelepon dari kementerian. Saya punya program gini-gini, saya bisa biayain. Ini serius kan? Jadi saya telepon. Iya. Artinya Dia bilang, Kak, saya biasa lihat postingan Kak bikin pelatihan gini-gini. Ada programnya ini gini-gini. Kebetulan saya punya kegiatan Kak. Dek. Iya itu saja Kak, kasih apa namanya? Jadi di tanggal 24. lagian sekarang kayaknya pemerintahan juga orang-orang muda, Jim. Iya. Ya. Tidak ada yang umur-umur yang Iya. sudah, maksudnya mohon maaf Betul. di Iya. kepala 50 ya. Betul. Umur-umur kayak kita ini sudah 35, 40 itu sekarang Iya. yang sekarang bergerak di pemerintahan. Jadi jangan khawatir, seni pasti akan dilihat. Iya. Jadi saya hubungi Kak pemateri saya bilang, Dek, Iya. tadinya saya gratis, insya Allah saya kasih honor. Masya Allah. Iya, jujur saya ini. Oh iya. Ya. Peserta jadi- saya juga kata bilang, hari pertama mungkin bawa makanan sendiri, insya Allah di hari kedua konsumsi ditanggung. Iya. Ini keren bisa ada gini, iya. Jadi alhamdulillah Iya. itu tadi kita berbuat saja, gitu. Oke. Jadi, alhamdulillah. Iya. Oke, kita ke Bung Andi William. Siap, Kak. Iya. Apa dampak nyata yang dirasakan Sanggar ini dari kerjasama atau keberadaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19? Kalau Apa masalah dampaknya? dampak nyatanya yang positif Kak, luar biasa sekali, banyak. Karena selama kita dapat bantuan itu pada saat fasilitas pengujian kebudayaan di tahun 2023 kemarin itu, banyak teman-teman yang baru tahu bahwasanya ada ritual akawaru di Kabupaten Bantaeng. Ada budaya seperti ini. Jadi kebanyakan kan teman-teman di daerah perkotaan itu, Iya. ini Sanggar Seni Kalimbaung, titik lokasinya itu Kak ada di tengah kota. Jadi
kemarin itu kita angkat kegiatan ritual Akawaru yang ada di bagian pedesaan. Jadi kita tampilkan di bagian perkotaan supaya kita bisa memperkenalkan dan teman-teman regenerasi milenial juga bisa tahu jelas budayanya sendiri yang ada di Bantaeng. Bantaeng itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya di Bantaeng itu kaya akan budayanya, Kak. Jadi kita ulik beberapa yang sempat kita mau ajukan. Jadi kemarin itu ritual Akawaru. Banyak teman-teman pelajar, mahasiswa yang bertanya, "Oh, Bantaeng itu ada ritual Akawarunya." Baru saya tahu karena kan di mana-mana itu mandi api itu yang dikenal itu daerah Bugis, Kak. Di Baru. PPPP Karimakan. Ada juga di daerah Bugis, Baru kalau tidak salah. Di Bantaeng juga ada seperti itu. Dia prosesnya mandi api. Namanya itu ritual Akawaru, Kak. Itu ritual Akawaru biasa dibawakan di daerah pedesaan setiap 1 kali setahun di daerah Desa Mamampang. Jadi saya coba ajukan ke Balai Pelestarian Kebudayaan, alhamdulillah lolos. Sempat diapresiasi juga beberapa tim verifikator, salah satunya Pak Aul yang sempat hadir juga, Pak Aulia. Oke, Aulia. Aulia. Dia tidak asing lah di telinga saya. Pak Aulia sempat hadir pada saat pelaksanaan itu dan dia penasaran di bagaimana sih ritual Akawaru itu. Saya hanya tahu di pikiranku mandi api itu saja yang saya tahu karena kan saya tidak pernah sebelumnya lihat secara langsung ini, Kak. Cuma di video saja di sosial media. Saya penasaran sama teman-teman, kayaknya ini asik bagus deh kita angkat untuk ajukan di Balai Pelestarian dalam program fasilitas pemulihan kebudayaan. Alhamdulillah lolos. Jadi itu yang pertama. Teman-teman juga di Sanggar, ada kan di anggota Sanggar itu kurang lebih 80-an, Kak. Jadi 20% yang tahu bahwasanya Akawaru itu ada di Bantaeng. 80%-nya itu baru paham, baru tahu jelas bahwasanya oh di Bantaeng itu ada seperti ini. Jadi dari kita juga tidak bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa bantuan dari Balai Pelestarian, Kak. Karena anggaran yang kita pakai kemarin itu lumayan. Ya, alhamdulillah saya lumayan banyak, Kak. Jadi saya sangat berterima kasih dari mewakili teman-teman karena kita juga tidak bisa berkegiatan tanpa ada dana besar, Kak. Karena dari sewa pakaian saya sudah mahal, makeupnya lagi penari, Sanggar tuh paling banyak gitu. Betul, Kak. Dirasa nih. Apalagi kalau Nah, baru ini juga kita buat kegiatan tidak rempong terkait masalah pendanaan. Lolos, alhamdulillah kerja beberapa administrasi sesuai yang sudah disampaikan oleh tim verifikator. Jadi sangat membantu sekali nih, Kak, terkait masalah ini program fasilitas pemulihan kebudayaan dari Balai Pelestarian. Alhamdulillah. Iya, sangat membantu sekali teman-teman karena bisa memperkenalkan budaya-budaya yang mau dikata hampir punah lah. Benar. Karena kegiatan ini biasa dilaksanakan hanya swadaya masyarakat. Tidak ada bantuan dari pemerintah, dari dinas terkait. Tapi alhamdulillah dari komunitas Kalimbaung ada ya. Berkat lulusnya kemarin itu kita angkat sudah banyak dinas terkait yang sempat melirik ingin memperhatikan terkait kegiatan ritual Akawaru ini yang ada di Desa Mamampang, Kak. Oke, baiklah. Oke, perbincangan kita cukup alot ya, tapi waktunya kita juga sudah terlihat itu sudah detik-detik terakhir begitu. Oke, baiklah. Kita ke Bung Olang. Ini yang mungkin beberapa kali lembaga seni atau berapa kali lembaga seni budaya Lontar mendapatkan bantuan selain dari BPK. Terus dampak yang didapatkan dari program BPK 19 dan harapannya untuk kebudayaan di Maros. Ini singkat saja. Habis itu saya ke Bung Adi William. Silakan. Kalau kami 2 kali, tapi selain dari BPK, Kak, pernah 2013 masih dari kementerian. Jadi kami buat kegiatan Kampung Lontara di Maros 2013. Ada 11 event yang kami selenggarakan, kami buat selama 13 hari. Wow. Jadi sempat kementerian, Mas bisa nggak ini? Nggak bisa. Alhamdulillah sukses. Dampak kami juga kan dengan adanya ini kami juga mampu kami bisa membantu juga programnya pemerintah di Kabupaten Maros, bagaimana mempromosikan visi misinya,
melalui apa namanya jalannya kami di kesenian. Jadi sangat apa namanya ya kalau perlu ditambah-tambah nanti anggarannya Kak. Iya iya iya. Iya. Ditambah Iya, anggarannya ya. iya. Oke. Masukan mungkin bisa tidak nanti itu pemerintah ada apakah mulai BPK wilayah 19 BPK 19 ya, atau siapa wilayah 19 ya. pelatihan bagaimana membuat laporan atau administrasi untuk para seniman. Oh, ada juga dari Sebaiknya, di sana Kak. diminta ya. Iya sebaiknya kalau saya Kak, karena banyak sebenarnya ada yang mau tapi bilang anunya Kak cara bikin laporannya itu. Contohnya begitu ya. Iya. Ada apa ya? Ada tolak ukur dan barometer yang berlaku begitu. Iya. Karena biasanya memang anggaran itu tidak termasuk dalam hal itu. Iya. Kalau tidak ada barometer dan skalanya yang Iya. bagaimana. Oke. Bung Andi William, mungkin apa saja pencapaian atau penghargaan yang pernah diraih di Sanggar Seni Kalimbaung dan apa harapan untuk anggota Sanggar Seni Kalimbaung ke depannya? Silakan mungkin. Iya, kalau masalah pencapaian prestasi di Sanggar itu Kak, selama kita berproses beberapa tahun, Iya. pernah mendapatkan prestasi di tingkat nasional di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif di masa Covid. Ada pentas di rumah, kita masuk kategori 200 karya terbaik se-Nusantara itu Kak. Jadi yang kedua ada kegiatannya lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, apresiasi kreasi Indonesia. Satu-satunya sanggar yang lolos di Sulawesi Selatan. Wow. Di masa-masa Covid itu Kak kemarin. Oke. Apa harapannya ini untuk Kalau terkait- anggota Sanggar sendiri Kalimbaung ke Ya, depannya? Kalau harapan saya semoga teman-teman terus menjaga semangatnya berproses karena kita bisa lihat sama-sama bagaimana perkembangan zaman ini Kak terkait masalah teknologi karena budaya itu kalau bukan regenerasi milenial yang menjaga siapa lagi. Kita punya slogan di Sanggar itu Kak, merawat tradisi SSK berbudaya. Jadi kenapa setiap kita dapat bantuan kita ajukan bertemakan kegiatan-kegiatan kayak budak ritual karena memang ada ini yang merawat tradisi SSK berbudaya itu Kak. Memang tujuan tak kemarin sama-sama teman-teman itu bagaimana menjaga adat dan budaya di Kabupaten Bantaeng Kak. Oke. Dan persiapannya berapa hari ini untuk tampil di Kurang lebih 2 minggu Kak. Fort Rotterdam? Iya. Oke. Oke, 2 minggu ya? Iya. Oke. Baiklah, sahabat budaya, berhubung kita sebenarnya masih ada pertanyaan yang harus kita ajukan, tapi karena melihat waktu, durasinya sudah cukup untuk kita berbincang. Terima kasih, semoga harapannya Bung Olang atau Bung Sukardi dan juga Bung Andi William harapannya ke depan untuk pemerintah kita dan kegiatan-kegiatan seni hari ini dan seterusnya serta sanggarnya bisa maju kembali. Amin. Kedepannya semuanya berjalan dengan sukses. Apalagi acaranya di belakang ya. Kapan lagi? Mohon maaf. Hari ini sampai Besok malam Kak. besok malam. Iya. Jadi hanya 2 hari ya. 2 malam ya. Oke. Terima kasih, sukses. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.